Ada tidak seorang pengusaha atau pelaku usaha, dia membuka usaha, tapi dia tidak punya modal, tanpa modal. Bisa tidak itu dilakukan dalam membuka usaha? Sangat mungkin tanpa modal. Seperti apa itu, Bapak? Karena misalnya gini, dengan kemajuan teknologi, misalnya sekarang kan banyak media sosial ya. Orang melakukan bisnis itu melalui misalnya menjadi seorang reseller atau dropshipper, di mana dia hanya bermodalkan melalui media sosial seperti TikTok, seperti Instagram dan lain-lain, Facebook Bisnis online, membuka website misalnya. Jadi juga dia punya keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu. Dia menjadi pengusaha, dalam kata kutip pengusaha, membuka website. Itu juga tanpa modal kan. Dia punya keahlian dalam bidang IT misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Mencari rezeki adalah keharusan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi orang yang sudah berkeluarga, menanggung biaya kebutuhan hidup bagi keluarganya. Banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang, namun Islam menyerukan agar setiap orang itu mencari rezeki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyakhisu fi talabir rizqil halal kal mujahidi fi sabilillah." Orang yang berusaha dalam pencarian rizki yang halal, pahalanya seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara yang dilakukan oleh banyak orang itu ialah membuka usaha, menjadi pelaku usaha, menawarkan barang kebutuhan kepada yang lain. Pada kesempatan kali ini bersama kita seorang narasumber, mantan praktisi perbankan, Bapak Abdullah Al-Jufri. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bapak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa. Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya, mengenai tema pelaku usaha, satu soal yang ingin kita ketahui bahwa apa yang terpenting atau yang diperlukan oleh seorang pelaku usaha selain modal, Bapak Abdullah? Terima kasih, Pak. Modal itu penting, tapi bukan satu-satunya yang penting dalam berusaha. Yang terpenting adalah di samping kepercayaan, juga adalah perencanaan yang matang dari si pelaku usaha. Ya. Perencanaan itu dari mulai apa yang akan dilakukan dalam menjalankan bisnisnya, lalu mekanisme produksinya dari barang yang akan diproduk oleh si pengusaha, juga bagaimana caranya dia melakukan pemasaran. Marketing place itu penting juga. Lalu cara menjual. Dalam cara menjual, bagaimana si pelaku usaha ini memiliki komunikasi yang bagus, kreatif, juga personalnya bagaimana. Orang akan percaya dengan kemampuan dia dalam berkomunikasi. Lalu sumber pengadaan barang, dalam hal ini bahan bakunya, dari mana diperoleh untuk diolah menjadi barang yang akan dijual. Selanjutnya adalah bagaimana pengembangan nanti ke depan dari usahanya itu. Hal lain yang terpenting juga adalah keuangan. Perusahaan itu harus tercatat dengan baik. Karena bukan hanya untuk kebutuhan si pengusaha, tapi juga untuk kebutuhan investor yang menanamkan modal di bisnisnya si pelaku usaha itu. Nah, perencanaan ini disusun harus secara matang melalui riset pasar. Soal selera masyarakat terhadap produksinya, lalu bagaimana kondisi kompetitornya. Ya, pesaingnya dia pasti ada dalam barang yang sama.
Nah, semua ini harus dijalankan dengan tata kelola yang baik dan benar. Jadi ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Betul. Itu perencanaan, kemudian Kepercayaan. kepercayaan ya, barang yang diproduksi oleh pengusaha itu atau yang ditawarkan kepada yang lain. Kemudian ada pembukuan ini ya. Iya. Mungkin ada tidak seorang pengusaha atau pelaku usaha, dia membuka usaha tapi dia tidak punya modal, tanpa modal, bisa tidak itu dilakukan dalam membuka usaha? Sangat mungkin tanpa modal. Seperti apa itu, Bapak? Karena misalnya gini, dengan kemajuan teknologi, misalnya sekarang kan banyak media sosial ya. Iya. Orang melakukan bisnis itu melalui misalnya menjadi seorang reseller atau dropshipper. Iya. Ya, di mana dia hanya bermodalkan melalui media sosial seperti TikTok, seperti Instagram dan lain-lain, Facebook apa. Bisnis online. Bisnis online itu keahliannya itu hanya di penggunaan media sosial. Ya, dia hanya mengambil barang dari produsen, lalu dia kirim ke pelanggannya dia. Ya. Sebagai contoh, saya ada beberapa kenal orang-orang yang melakukan dropshipper itu atau resellers itu satu bulan bisa menghasilkan 2-3 juta bersih loh. Tanpa menggunakan modal uang dalam ini. Modal material, ya. Modal uang. Nah, ini kembali juga harus percaya baik si pemilik barang maupun si pelanggannya, percaya sama dia. Bisnis tanpa modal itu berarti dia juga tidak memerlukan investor. Iya. Artinya dia harus punya skill ya. Iya. Nah, kreativitas diperlukan dalam hal ini. Dia juga dipercaya. Lalu dia juga pandai dalam berkomunikasi baik dengan si produsen maupun dengan pelanggannya dia. Iya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya membuka toko online juga tanpa modal bisa. Ya. Iya. Lalu membuka menjadi seorang yang membuka website misalnya. Jadi juga dia punya keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu. Dia menjadi pengusaha, dalam kata kutip pengusaha membuka website. Itu juga tanpa modal kan. Dia punya keahlian dalam bidang IT misalnya. Ya, mungkin penting juga bagi pengusaha, seorang pelaku usaha ini, adakah hal-hal lain yang diperlukan? Mungkin dia harus punya kepercayaan diri, harus optimis dalam berbisnis. Mungkin juga memerlukan keberanian dalam membuka usaha. Itu menurut Bapak Abdullah bagaimana? Ya, dalam hal ini keberanian itu juga harus dengan perhitungan yang matang. Yeah. Kalau tidak, maka usahanya bisa kolaps di tengah jalan nanti. Jadi inti dari kepercayaan itu adalah perusahaan yang dirintis ini sebenarnya kan harus membuat laporan keuangan untuk investor, untuk auditor, baik dalam maupun di luar. Kalau misalnya dia berani untuk melakukan misalnya ke bursa efek misalnya, atau dia IPO atau segala macam kalau perusahaan besar ya, bukan UMKM. Tapi UMKM juga ada yang berani begitu. Maka dia harus juga menyiapkan prospektus yang matang dan investor itu percaya dengan prospektusnya itu, bahwa bisnisnya ini akan mantap di masa depan dan akan berkembang. Jaminan-jaminan kepercayaan dan lain-lain itu akan memperkuat bukan saja untuk dirinya si pengusaha, tapi juga kembali membuat si investor itu percaya pada si pengusaha itu. Ya, untuk mewujudkan kepercayaan itu tentunya ada bukti-bukti nyata dan para investor itu melakukan
survei kepada pelaku usaha itu. Apa rencananya, kembali kepada soal pertama, apa barang yang dijual, kemudian bagaimana pembukuannya, seperti itu. Dan juga selain itu juga tadi dikatakan mengenai optimisme atau percaya diri. Kalau tidak percaya diri, dia... Ya, jadi kepercayaan ini harus dua belah pihak. Bukan hanya kepercayaan investor terhadap calon pengusaha, tapi juga calon pengusaha percaya sama si investor. Makanya harus saling terbuka. Saling terbuka. Ya. Makanya pencatatan keuangan itu penting. Kedua belah pihak harus memeriksa atau melakukan check and balance terhadap usaha-usaha dia. Jadi khusus pengusaha yang memang memerlukan modal. Betul. Beda dengan halnya pengusaha yang tidak perlu modal, dia punya skill seperti bisnis online tadi ya. Iya, betul. Jadi kita harus saling percaya, saling terbuka, karena sebetulnya antara pengusaha dan investor itu dia mitra kan. Iya. Nah, kalau mitra itu dia harus saling percaya. Kalau enggak repot. Makanya di sini pencatatan keuangan jadi penting. Iya. Karena pencatatan keuangan akan dibuka baik oleh si investor diperlihatkan maupun kepada bahkan kalau di beberapa usaha itu boleh kita lihat. Investor boleh memeriksa catatannya betul apakah. Karena banyak yang catatannya baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil, UMKM misalnya. Itu juga terutama di UMKM. Ya, itu pencatatannya lemah. Tidak jelas. Iya, bukan tidak jelas. Kadang-kadang penggunaan di pengusaha kecil itu penggunaan uang yang dipinjam. Itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Tidak untuk kepentingan usaha. Untuk usahanya. Iya. Karena pencatatannya nggak rapi. Iya. Karena memang mungkin dia mengutamakan kebutuhan yang primer daripada sehingga modalnya mengikis. Iya. Itu tadi mengenai pelaku usaha ya, mengenai maksudnya dari sisi pengusahanya. Sekarang dari sisi investor, bahwasanya di sana ada banyak atau berbagai pihak investor, ada bank, ada koperasi, ada BPR, sebuah lembaga sosial kemanusiaan seperti Yayasan Dana Mustadafin yang punya program UMKM seperti itu. Menurut Bapak Abdullah, sistem apa yang terbaik untuk menjadi mitra antara terbangunnya mitra antara pelaku usaha dan peminjam modal atau investor ini, menurut Bapak? Iya. Pertama, investor itu kan akan melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap si calonnya, survei. Kalau di perbankan biasanya kan dilakukan analisa terhadap si calon debitur itu. Bagaimana usahanya dia, tempatnya dia, jaminannya, legalitas usahanya, baik KTP, NPWP, dan lain-lain itu. Izin usaha segala macam lah, banyak itu syarat-syarat legalitas suatu usaha. Nah, kita ini sekarang ini kan juga udah ada fintech ya yang mendanai bisnis dengan beberapa jenis seperti lain-lain juga. Artinya ada program dari pemerintah, misalnya program KUR ya, kredit usaha rakyat itu. Nah, itu juga tetap aja harus dilakukan survei ya terhadap si pengusaha itu. Nah, surveinya ini nanti baru dia bisa, setelah dilakukan analisa, dia baru bisa melakukan berapa besar yang pantas modal yang diberikan untuk si pengusaha itu. Kalau di bank kan dilihat dengan jaminan, tapi biasanya kalau di UMKM itu sebelum ada ada kredit tanpa jaminan itu kan, atau dia minjam di
misalnya koperasi, Iya. atau dia minjam ke yayasan-yayasan tertentu, ya, itu sebetulnya mereka minjam ke lembaga-lembaga tertentu yang mereka itu belum bisa dikategorikan memiliki bank teknis. Artinya syarat-syarat yang bank kan lebih banyak. Juga jaminan-jaminan yang udah pasti. Iya. Baik jaminan yang bergerak maupun jaminan yang tidak bergerak. Jadi intinya memang seluruhnya itu adalah dipercaya dia. Kedua belah pihak itu percaya. Kepercayaan itu penting, Penting. ya Bapak. Ya, itu di agama juga dipentingin kan. Ya memang yang saya lihat itu bahwa modal yang utama itu adalah kepercayaan itu. Ya. Amanah yang harus dimiliki oleh si pengusaha kecil ini. Betul. Tapi juga pihak investor juga harus amanah juga. Iya. Karena ada beberapa investor itu yang bawa lari uang kan. Wow. Iya. Iya kan? Kalau kita baca di media itu berapa banyak koperasi, Iya. termasuk BPR itu kolaps di tengah jalan. Iya. Karena dia juga tidak bisa dipercaya. Oknum memang. Oknum. Ya. Iya. Tapi oknumnya itu tidak bisa dipercaya. Nggak bisa diberikan amanah untuk memegang uang nasabah. Iya. Akhirnya bawa lari uang. Ya inilah kalau kita melihat fenomenanya di sana para investor baik dari perbankan atau sebuah lembaga gitu atau koperasi. Menurut Bapak Abdullah, manakah pemodal atau investor yang terbaik ini yang bisa memberikan kepercayaan atau amanah bagi pelaku usaha menurut Bapak Abdullah? Sebenarnya sumber modal itu bukan hanya dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga non keuangan atau non perbankan ya. Yang paling mantap adalah kalau dia punya modal sendiri, punya tabungan misalnya. Ya. Kalau dia memiliki tabungan atau barang-barang yang bisa dijaminkan, ya, itu lebih baik. Dengan jaminan. Dengan jaminan. Misalnya gini, saya punya barang tertentu, saya ke Pegadaian misalnya. Saya memperoleh uang untuk modal usaha. Kalau dia tidak punya tabungan, kalau dia punya tabungan sedikit pun nggak masalah. Lebih baik dari mulai kecil dulu. Tapi bisnisnya itu benar-benar bisa bersaing dengan lingkungannya. Ya, karena ada juga kan kita lihat misalnya orang buka usaha kok berjejer gitu ya. Misalnya usaha kecilnya, kalau kita lihat jalan-jalan di daerah tertentu tuh sederet itu jual batagor semua misalnya. Atau satu lokasi. Tapi kalau ditanya, Pak ini enggak, ya rezeki kan dari Allah. Dari Allah. Nah, orang Madura juga gitu Pak. Ada orang Madura juga jual bensin di depan SPBU kan? Iya, betul. Itu karena apa? Dia mengharapkan kalau ngantri banyak, pasti larinya ke dia. Pedagang eceran bahan bakar itu. Nah inilah yang mungkin ada faktor lain, yaitu optimismenya dia. Betul. Percayanya dia. Percaya diri. Ya, percaya diri. Mungkin imannya dia kepada Allah, mungkin begitu. Rezeki minallah katanya. Iya. Keberuntungan juga, entahlah. Alhasil itu juga merupakan jadi pengusaha itu perlu juga keberanian dia dalam membuka usahanya. Kalau hanya berangan-angan saja, punya perencanaan saja, tapi tidak diwujudkan rencananya itu dalam membuka usaha itu ya ada beberapa omong kosong. Pemodal itu melihat gini, pelaku usaha yang gimana sih yang pantas diberikan modal gitu kan. Ada pelaku usaha yang bisa meyakinkan calon investor itu bahwa produk yang dia tawarkan nanti atau yang dia akan produksi itu punya nilai-nilai unik atau nilai-nilai tambah, ya.
yang akan diminati oleh masyarakat. Iya. Nah, mungkin bukan dibutuhkan hanya untuk masyarakat, tapi masyarakat minat terhadap produk itu. Iya. Ya. Mereka itu bisa meyakinkan calon pembeli atau konsumennya itu, ya, bahwa produk ini akan diminati bukan hanya saat ini, tapi ke depan. Iya, iya. Setelah berjalan berapa lama gitu. Nah, pelaku usaha yang terus mengikuti zaman atau minat masyarakat ini, ya, itu juga ditinjau oleh pemilik modal. Investor. Ya. Kalau produknya itu monoton, ya nggak berubah, ya, bakal ditinggalin. Makanya seorang pelaku usaha juga harus kreatif. Ya, saya ambil contoh misalnya, umumnya orang pakai jam yang konvensional, jam-jam mahal gitu. Iya. Tapi ada beberapa anak muda dengan kreativitasnya membuat jam kayu. Jam tangan dari jam kayu. Tangan dari kayu. Iya. Dan saya suka itu jam tangan dari kayu. Kreativitas. Dan tidak terlalu mahal ya. Iya. Karena bahannya kayu. Bahannya kayu. Tapi juga dia kreatif gitu. Sehingga pangsa pasarnya cukup bagus. Bahkan sampai di ekspor keluar. Karena buat orang di luar juga unik gitu kan. Iya. Dan kreatif sekali gitu membuat jam dari kayu misalnya. Iya. Ini saya pernah baca mengenai UMKM ini ya Bapak Abdullah. Mengenai pelaku usaha itu, saya melihat tingkat pendidikannya. Mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Yang saya lihat itu pelaku usaha, pengusaha kecil yang dia pendidikannya tingkat SD itu lumayan banyak bersaing dengan tingkat yang SMA. Artinya dia tidak punya pengetahuan apakah barang yang dia tawarkan, yang dia produksi itu diminati oleh pasar. Artinya kalau sudah tidak punya pengetahuan itu, apa yang harus dia lakukan dalam kreativitas yang dia miliki. Namun pihak investor juga dia melakukan survei pasar ya, sehingga dia berani meminjamkan modal itu kepada pengusaha itu. Jadi maksud saya itu adalah kalau tidak pengusaha kecil yang mengetahui minat pasar, tapi juga pihak investor itu tentunya sudah melakukan survei. Ya pasti kalau investor itu akan melakukan survei dulu, penilaian terhadap usaha atau produk yang akan dibuat oleh si pelaku usaha. Karena kekuatan ekonomi di Indonesia, kalau saya nilai itu adalah kekuatannya di UMKM, karena itu puluhan juta, ya. Sedangkan pengusaha besar kan nggak gitu puluhan juta ya. Kalau UMKM banyak sekali. Dan ini emang bisa dilakukan penelitian atau survei UMKM mana yang mempunyai masa depan lebih baik. Itu karena banyak kok bisa. Sekarang ini kan dengan macam-macam, dulu kan kita taunya tahu biasa aja kan. Iya. Tahu goreng gitu ya. Iya. Sekarang kan ada tahu isi, ada tahu macam-macam yang pedas. Dulu Kang jual bubur di mana-mana jual bubur biasa. Tapi sekarang udah ada macam-macam, bubur goreng lah, bubur ini, bubur itu, kopi meledak di mana-mana. Itu juga UMKM sebenarnya. Karena UMKM itu legalitasnya juga sekarang kan dipermudah. Ya. Itu juga hasil kreativitas pengusaha. Ya. Dan kopi macam-macam juga. Iya. Padahal kopi kan dulu kita kenal kopi biasa. Saya minum kopinya dulu, Ustaz ya. Iya, silakan. Sekarang kopi macam-macam kopi. Ya, itu kreatif mereka. Dan kebanyakan pengusaha kopi-kopi itu anak muda. Iya. Dan UMKM, karena sekarang ini kan legalitas UMKM itu sudah lebih mudah ya. Ada di create legalitas badan hukum perseorangan itu yang memang di-create itu untuk UMKM. Jadi jelas dulu dokumen legalitasnya, nama usahanya, izin usahanya, bidang usahanya. Lalu mulailah disusun. Inilah Bapak Abdullah yang insya Allah kita bicarakan di sesi berikutnya mengenai apa persyaratan-persyaratan
untuk pengusaha kecil, sehingga para investor memberikan modal kepada mereka. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagi kita dan bagi para pemirsa. Insyaallah ta'ala. Pemirsa yang budiman, demikian yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.